Hai Sobat Gizi, perkenalkan nama saya Yusnia Sani Dumesya. Saya mahasiswa RPL dari program studi Dietitian SA Unggul. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih peran dari asupan gizi terhadap performa atlet. Yuk kita simak pembahasannya. Peran gizi tentu saja sangat krusial untuk menunjang performa atlet, termasuk dari pengaturan bagaimana pemenuhan dari kebutuhan gizi itu sendiri. Dari mulai pemenuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, dan juga vitamin mineral. Tapi ada satu hal lagi, asupan cairan juga menjadi satu perhatian yang lebih penting untuk kebutuhan atlet. Maka dari itu, kita harus tahu bagaimana proses untuk mencapai gizi seimbang. Berikut adalah peran masing-masing zat gizi bagi atlet. Ada yang dinamakan zat gizi makro. Zat gizi makro terdiri dari karbohidrat, protein, dan juga lemak. Karbohidrat merupakan sumber energi utama yang disimpan sebagai glikogen di otot dan di hati. Karbohidrat sangat mempengaruhi produksi energi saat intensitas latihan tinggi dan juga VO2 max mencapai lebih dari 65%. Jenis karbohidrat yang dianjurkan adalah karbohidrat yang mengandung serat, seperti biji-bijian atau kita kenal dengan beras merah, jagung, dan sebagainya. Polong-polongan, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayur mayur. Strategi karbohidrat loading digunakan untuk menenangkan lambung, mencegah kadar gula darah dalam darah semakin rendah, dan memaksimalkan cadangan glikogen sebelum pertandingan, yaitu dengan cara mengonsumsi karbohidrat 1-2 hari sebelum pertandingan dalam porsi besar atau 8-10 gram karbohidrat per kilogram berat badan per hari. Konsumsi sumber karbohidrat dengan kadar glukosa yang rendah atau 2 jam sebelum latihan agar pelepasan glukosa dapat meningkatkan kadar gula darah. Contoh karbohidrat yang dapat dikonsumsi seperti yogurt, brokoli, tomat, kacang, susu full cream, apel, wortel, jeruk, anggur, dan juga jagung. Protein. Protein berperan penting dalam pertumbuhan jaringan otot, perbaikan sel yang rusak, dan mendukung sistem imun. Konsumsi protein setelah latihan dapat meningkatkan sintesis protein dan mengoptimalkan masa pemulihan. Protein jenis BCAA atau Branched Chain Amino Acid sebanyak 10 hingga 30 gram per hari. Contohnya dapat mengkonsumsi dada ayam setara dengan 120 gram yang mengandung 38,4 gram protein per porsi, atau telur ayam dalam satu butir dengan berat 55 gram mengandung 7 gram protein. Kebutuhan protein atlet saat persiapan sekitar 1,2 hingga 2 gram per kilogram berat badan per hari. Namun secara spesifik, kebutuhan protein meningkat apabila melakukan latihan kekuatan, dan kebutuhan protein akan semakin rendah untuk latihan aerobik atau dengan intensitas sedang. Namun saat pertandingan akan lebih meningkat lagi, yaitu sebesar 1,4 hingga 2 gram per kilogram berat badan per hari. Lemak. Lemak menjadi sumber energi utama saat istirahat atau aktivitas intensitas rendah hingga sedang. Lemak disimpan dalam tubuh pada jaringan adiposa dalam bentuk trigliserida. Maka dari itu, seorang atlet harus dibatasi konsumsi gorengan. Lalu, berapa sih kandungan lemak dalam satu buah pisang goreng? Sebagai contoh,
kandungan lemak dalam satu potong pisang goreng bisa bervariasi, tergantung cara menggoreng dan jumlah minyak yang terserap. Rata-rata sekitar 5-10 gram per potong. Lalu, kenapa bisa berbeda? Kalau digoreng dengan minyak atau minyak yang sudah dipakai berulang, biasanya lebih banyak lagi lemak yang akan terserap. Dan ukuran pisang dan ketebalan adonan juga mempengaruhi pada serapan minyak tersebut. Jadi, dapat dibayangkan jika konsumsi lebih dari satu potong gorengan. Nah, lemak jenis omega 3 sangat dianjurkan karena membantu pembentukan dan perbaikan otot serta bersifat antiinflamasi. Contoh sumber omega 3 tertinggi terdapat pada ikan kembung dan ikan lele. Berikutnya zat gizi mikro. Zat gizi mikro terdiri dari vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral dibutuhkan dalam jumlah sedikit, namun esensial untuk metabolisme tubuh agar berfungsi dengan baik. Sumber vitamin dan mineral ini dapat diperoleh dari beragam makanan, seperti dari protein hewani, protein nabati, sayur, dan juga buah. Pada saat kondisi khusus, seperti atlet yang berlatih di lingkungan panas, membutuhkan lebih banyak elektrolit seperti natrium dan juga kalium. Ada pula yang harus ditambahkan antara lain kalsium dan juga magnesium. Sedangkan atlet di dataran tinggi atau yang menjadi atlet vegetarian memerlukan tambahan zat besi dan vitamin B12. Tidak lupa yang tidak kalah penting yaitu kebutuhan dari zinc. Saat pertandingan, kebutuhan natrium diperlukan 500-700 mg per jam dari konsumsi cairan untuk pertandingan tingkat sedang dan 800 mg per jam untuk pertandingan tingkat berat. Bagaimana cairan dan status hidrasi pada atlet? Cairan itu sendiri berfungsi menstabilkan suhu tubuh dan menjaga keseimbangan asam dan juga basa. Dehidrasi sangat berbahaya karena dapat menurunkan performa dan mengancam keselamatan atlet. Selama latihan ataupun pertandingan, 90% cairan tubuh atlet akan keluar baik sebagai keringat maupun pernapasan. Kebutuhan cairan sebelum pertandingan diperlukan sekitar 300 hingga 600 ml yang mengandung karbohidrat, natrium, dan sedikit protein. 90 hingga 250 ml cairan setiap 15-20 menit pertandingan dan 710 ml cairan setiap 1 kg berat badan cairan yang hilang saat latihan. Status hidrasi juga dapat dipantau melalui perubahan berat badan dan warna urin. Selama periodisasi gizi, manajemen gizi harus disesuaikan dengan tahapan latihan atlet. Pada fase persiapan, fokusnya adalah pada penyesuaian komposisi tubuh, seperti massa otot dan juga lemak. Pada fase pertandingan, fokus pada ketersediaan energi cepat atau tinggi karbohidrat dan bagaimana caranya untuk menjaga status hidrasi. Pada fase transisi atau pemulihan, fokus pada pemulihan jaringan dan pengisian kembali cadangan energi. Contoh menu berdasarkan tahapan diantaranya, sebelum pertandingan, 3-4 jam sebelumnya, konsumsilah makanan yang lengkap yang didominasi karbohidrat kompleks seperti sepiring nasi dengan ayam panggang tanpa kulit,
dan sayuran matang yang rendah serat. Saat pertandingan, khusus olahraga endurance, jika durasi olahraga lebih dari 3 jam, atlet disarankan mengonsumsi 68 hingga 78 gram karbohidrat per jam. Contohnya melalui minuman isotonik atau buah pisang. Setelah pertandingan atau pemulihan, segera minum air atau jus buah untuk mengganti cairan. Diikuti dengan makanan yang mengandung protein dan karbohidrat untuk memperbaiki otot dan mengisi energi. Contoh proporsi gizi. Jika seorang atlet membutuhkan energi besar untuk performa maksimal, distribusi kalorinya adalah sebagai berikut. Karbohidrat harus memenuhi 60 hingga 70% dari kebutuhan gizi. Sumber utamanya seperti nasi, gandum, atau umbi-umbian. Kemudian, lemak harus memenuhi 20 hingga 25% dari kebutuhan yang digunakan sebagai cadangan energi, terutama untuk aktivitas durasi yang lama. Protein harus memenuhi 10 hingga 15% dari kebutuhan yang digunakan untuk pemulihan jaringan, contohnya dari konsumsi telur, ikan, atau daging tanpa lemak. Contoh pentingnya hidrasi. Atlet juga harus memantau status cairan tubuhnya, karena air itu menyumbang 60 hingga 70% dari berat badan. Sebagai langkah pencegahan dehidrasi sebelum bertanding, atlet disarankan mengkonsumsi air sebanyak 2-3 gelas air untuk memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Lalu bagaimana pemantauan status gizinya? Seorang pelatih atau ahli gizi melakukan pemantauan berkala menggunakan indeks massa tubuh atau IMT untuk memastikan berat badan atlet tetap ideal sesuai dengan cabang olahraga yang akan ditekuni. Demikian penjelasan peran gizi dalam menunjang performa atlet. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.